Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tafsir Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rum ayat 50. Selamat menonton. Sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan, nama saya Wahdiatul Islam. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya dari kelompok 12. Pokok pembahasan kita kali ini adalah yang pertama tafsir menurut para mufassir, dan yang kedua tafsir dalam anjuran menuntut ilmu dan evaluasi pendidikan. Yang pertama tafsir menurut para mufassir pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsirnya tafsir Al-Misbah, ayat tersebut merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam suatu majelis untuk menjalin harmonisasi dalam majelis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu oleh siapapun, berlapang-lapanglah, maka berupayalah dengan sungguh-sungguh walau dengan memaksakan diri untuk memberi tempat kepada orang lain dalam majelis tersebut, baik itu tempat duduk maupun bukan tempat duduk. Apabila diminta kepadamu untuk melakukan itu, maka lapangkanlah tempat untuk orang lain itu dengan sukarela. Jika kamu melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu terhadap segala sesuatu dalam hidup." Yang kedua yakni Hamka. Dalam tafsirnya tafsir Al-Azhar, beliau mengemukakan bahwa pangkal surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah pada majelis-majelis, maka lapangkanlah." Artinya majelis tersebut yaitu duduk bersama. Asal mulanya duduk bersama itu mengelilingi Rasulullah untuk mendengarkan hikmat dan ajaran-ajaran yang akan beliau keluarkan. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan seruan, "Wahai orang-orang yang beriman," sebab orang-orang yang beriman memiliki hati yang lapang. Dia pun mencintai saudaranya yang terlambat datang. Kadang-kadang dipanggilnya dan dipersilahkan duduk di dekatnya. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mendidik hamba-hambanya yang beriman dan seraya memerintahkan kepada mereka untuk saling bersikap baik kepada sebagian orang dalam majlis-majlis pertemuan. Qatadah mengatakan yang artinya, jika kamu diseru pada kebaikan, maka hendaklah kamu memenuhinya. Sedangkan Muqatil juga mengatakan, jika kalian diperintahkan untuk sholat, maka kerjakanlah. Maksudnya, yang diperintahkan untuk sholat ini yaitu orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan, dan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Janganlah kalian berkeyakinan bahwa jika ada seorang di antara kalian memberikan kelapangan untuk saudaranya yang lain, untuk temannya yang lain dalam suatu majelis, dia mengurangi haknya, padahal itu merupakan ketinggian dan perolehan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya barang siapa merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan memasyhurkan namanya. Selanjutnya tafsir menurut para mufassir dalam surat Ar-Rum ayat 50. Yang pertama Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, ayat ke-50 surat Ar-Rum ini menguraikan sekelumit dari dampak turunnya hujan yang dibicarakan oleh ayat yang lalu, yakni ayat ke-49, sekaligus bukti-bukti yang dapat ditarik dari hal-hal tersebut. Kata atharun adalah bentuk jamak dari kata atharun atau athar, yaitu bekas yang menjadi bukti tentang sesuatu yang menjadikan atau mengakibatkannya. Bukti-bukti yang dimaksud tersebut sangat banyak, sebagaimana yang ditunjuk oleh bentuk jamak dari lafaz ini. Seperti cara Allah menumbuhkan pepohonan di tanah yang gersang, Ia menumbuhkannya kembali dengan bibit-bibit yang mulia. Ayat ini juga mengandung pembuktian tentang adanya hari kebangkitan. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa kamu sekalian melihat bahwa tanah yang gersang mati beralih menjadi tumbuh-tumbuhan yang hidup segar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Jalalain. Berikut kutipan tafsir yang kami kutip dari tafsir Jalalain karya Imam Jalalain.
Maka perhatikanlah bekas-bekas. Menurut suatu qiraat dibaca dalam bentuk mufrad yang asari, rahmat Allah, nikmat yang dilimpahkannya, yaitu berbentuk air hujan. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati, sudah bumi itu kering dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan lagi. Sungguhnya Dia yang berkuasa melakukan hal itu, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Pembahasan selanjutnya yakni tafsir dalam anjuran menuntut ilmu. Pada kitab Hidayatul Insan di Tafsir Al-Quran, Ustadz Marwan Hadidi menerangkan bahwa surat Al-Mujadilah ayat 11 merupakan ayat yang berisi pemberian adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin, yaitu apabila mereka semua berkumpul dalam suatu majelis dan sebagian dari mereka atau sebagian dari orang yang datang butuh diberikan tempat duduk agar diberikan kelapangan untuknya, maka diberikanlah kelapangan untuk mereka agar terwujud maslahat itu. Karena berdiri dalam hal seperti ini termasuk dalam ilmu dan iman, dan Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat sesuai dengan kadar ilmu dan imannya itu tadi. Di samping itu, melapangkan tempat untuk orang lain dapat memberikan semangat dan motivasi para penuntut ilmu untuk pergi ke majelis tanpa harus khawatir tidak menemukan tempat. Selanjutnya, tafsir dalam evaluasi pendidikan. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi pada kitab An-Nafat Al-Makkiyah, surat Ar-Rum ayat 50 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada manusia agar mereka melihat dampak-dampak dari rahmat Allah dengan turunnya hujan. Bagaimana Allah menghidupkan tanah ini setelah mati akibat kekeringan, lalu diturunkanlah hujan sehingga tumbuhan tersebut kembali hidup dengan bibit yang mulia. Dari tafsir yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk kembali mengevaluasi apa yang sudah berlalu dan menjadikannya pelajaran di masa depan. Demikian pula dalam masalah pendidikan, kita perlu mengevaluasi apa pelajaran yang sudah berlalu agar bisa menjadi lebih baik di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.